Kalau di NSAID kan namanya mediator nyeri itu. Ingat nggak mediator nyeri yang menyebabkan kita terasa nyeri, pelepasan mediator nyeri kan yang namanya prostaglandin dan lain-lain itu. Kalau di sini sebutannya adalah neurotransmitter karena kan dari otak kan yang menghantarnya di neurotransmitter tadi dia punya reseptor itu di beberapa titik. Nah jadi neurotransmitter tadi yang menyebabkan kita menjadi ada perasaan mual muntah. Gitu. Neurotransmitternya apa aja? Kalau di sini, nih yang tadi ya penyebab emesis itu mual. Tadi kan, nih kalau dia ada yang menstimulasi kan tadi kan pusatnya ada apa tadi sistem korteks, sistem vestibular sama perifer ada beberapa kan pusat-pusatnya. Nah jadi kalau si tadi bau-bauan itu pusat muntahnya dia menstimulasi di namanya sistem Korteks. Kayak bau-bau yang tidak mengenakan. Si Puspa bu sering mual di toilet. Kamar mandi. Iya bu. Itu apa? Asam lambung ya? Bau ibu. Oh bau. Terus tadi yang kalau pusatnya di perifer, saraf-saraf sensorik atau tadi iritasi GI yaitu gastrointestinal ya. Berarti situ. Apa itu GI? Jadi kalau misalkan sering dengar GI itu namanya gastrointestinal atau sistem pencernaan. Nah, nanti kalian akan sering dengar tuh gangguan GI. Misalnya GI itu GI ya. Gangguan jiwa. GI. Teknya apaan? Track. Gangguan jiwa. Oh. Terus kalau ini tadi kalau yang obatan yang tadi kita masuk dalam tubuh ada obat atau kita keracunan kan pasti ada respon kayak pengen Muntah. Nah dia stimulasinya di chemoreceptor trigger Zone. kayak gitu. Nah udah tuh ke trigger kan di bagian tadi otak kan di pusat trigger zone tadi. Nah kalau di sini dia namanya melepaskan neurotransmitter yang akan kita untuk obat tadi buat mencegah terbentuknya neurotransmitter. Kalau kemarin kita di NSAID untuk mencegah terbentuknya mediator nyeri. Nah kalau di sini nama-nama neurotransmitter yang menyebabkan mual muntah itu ada beberapa. Di sini ada berapa tuh? 1, 2, 3. Ada namanya asetilkolin, ada namanya dopamin, histamin, serotonin. Jadi obat-obatan si anti mual muntah itu dia menghambat si neurotransmitter ini biar tidak terbentuk. Jadi sebutannya apa? Antagonis ya biasanya ya. Kalau dia menghambat kan. Iya. Kalau agonis biasanya obat ada 2 yang sering sebutannya antagonis bla 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 bla, agonis bla 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 itu udah paham belum maksudnya? Agonis. Kalau dari arti kata doang yang kira-kira menurut kalian antagonis, agonis, jahat, antagonis jahat, Agonis nggak tahu. Baik, sedang. Ya berarti kan kalau antagonis dia kayak memblok gitu kan dia kan jahat ya, jadi dia berlawanan lah, itu namanya antagonis. Kalau agonis itu dia sejalan, jadi dia membantu. Dia baik. Dia membantu untuk memperkuat. Kalau agonis itu kayak gitu. Kalau antagonis itu membantu dia melawan, kalau agonis dia membantu dia support lah. Kepanjangan kayaknya. Support system. Substansi P. Jadi mediator apa aja sih yang terbentuk? Kan ada macam-macam. Nih tadi yang di chemoreceptor itu yang akan terbentuk adalah namanya dopamin, serotonin, dan reseptor opioid. Jadi kalau kita tadi obat chemoreceptor dia penyebabnya obat-obatan ya, obat-obatan atau tadi apa toksik atau racun. Nah jadi kita anti mualnya yang bekerja di sini, yang menghambat dopamin atau menghambat serotonin kayak gitu. Terus kalau yang kedua, misalnya dia tadi di pusat mual, dia menghambatnya ini hampir sama sih sebenarnya. Dari reseptor muscarinic, ada reseptor serotonin atau di histamin. Jadi obat-obatnya golongan ini. Jadi tergantung walaupun sama-sama anti mual, tergantung tadi dia triggernya apa ya. Trigger itu kan kayak pencetus ya. Cetusnya itu apa? Tapi apa nih? Terdapat persamaan di sini. Yang mana?
bisa dua-duanya. Lihat ada bersamaan. Golongan apa yang sama? Reseptor apa yang sama? Serotonin. Jadi serotonin ini termasuk antimual yang kuat gitu. Tadi kalau yang domperidone golongan apa udah ada itu belum? Itu antagonis dopamin. Ya, dia dopamin. Berarti dia bisa dipakai ketika mual akibat apa? Tadi yang kemoreseptor itu kan TTZ. Berarti kalau kita apa tadi? Obat-obatan ya, mual akibat obat-obatan atau mual akibat racun, kita bisa pakai golongan Dopamin. dopamin. Contohnya tadi adalah Domperidone. Nah, terus yang kedua, tadi vestibular ini apa? Keseimbangan vestibular tadi apa sih? Yang mabuk ya? Ya kan? Nah, dia beda lagi nih. Yang bekerja di reseptornya namanya antihistamin. Berarti obatnya tadi beda lagi ya. Domperidone kan tadi dia lebih ke dopamin. Nah, berarti ini kalau untuk vestibular atau mabuk perjalanan dia lebih ke antihistamin. Kemudian yang satunya lagi tadi di GI atau di gastro apa GI jangan lupa apa itu GI gastro Trax. itu sebenarnya bahasa intestinal itu bahasa ininya ini tahu intestin itu usus halus. Jadi pencernaan. Kalau gastro itu kayaknya lebih kayak ke lambung, jadi gastro dan intestin, jadi maksudnya itu loh pencernaan kan, lambung dan apa namanya intestin itu lah bahasanya pasti lebih dekat gitu. Jadi coba nggak usah dihafalin tapi dipahamin maknanya itu ya. Nih berarti tadi serotonin dia banyak di mana-mana kan ya, tadi di depan ada, di apa tadi CTZ ada, di apa sih CTZ sama cognitive center ada, terus di sini juga dia bisa di GR. Jadi dia tuh memang yang lebih kuat gitu loh si ondan nanti. Dan golongan dopamin. Jadi kalau misalkan kalian terasa mual akibat asam lambung, kan dokter kadang suka ngeresepin tuh beberapa. Misalkan dia ternyata asam lambungnya naik, terus dikasih ranitidin, bisa ditambah sama domperidone. Suka ada kombinasi antara obat lambung dan obat anti mual. Terus di sini contoh-contohnya apa aja sih obat-obat yang tadi kan baru tentang neurotransmitternya ya, reseptornya di mana aja. Jadi kita bersifatnya adalah berarti apa antagonis ya, dia buat menghambat agar neurotransmitter tadi tidak berikatan dengan reseptornya. Nah di sini contohnya yang pertama di golongan reseptor serotonin atau dia sering disebutnya 5-HT3 serotonin. Jadi kalau ntar kalian baca-baca ada tulisannya anti 5-HT3 adalah dia antagonis dari reseptor serotonin atau antimual mutak golongan di reseptor serotonin. Nah contoh-contoh obatnya apa ya? Sentron. Lumayan karena dia tidak di pusat mual banget ya, jadi banyak banget digunain tuh mual pusat. Kemarin obat tadi apa golongan antihistamin kemarin kita belajar juga gimana?